Mama saya dan papi saya berbeda keyakinan. Mama saya Muslim, papi saya Buddha. Jadi dari kecil ya, saya itu suka diajak wamia. Wamia itu ngeramal ya? Iya, somyang. Iya, itu. Saya nggak ngerti ya waktu itu, Bapak Ibu. Saya cuma ngikut aja. Saya cuma tahu mama saya tuh kepahitan sama papi saya sebenarnya. Udah lama kepahitan. Dia tanya ke saudaranya, dan saudaranya kasih saran. Dan akhirnya saya diajak pergi uangnya. Ternyata ya Bapak Ibu, jawabannya nggak enak. Mama saya terus kepahitan. Jadi dia selalu apa yang dibilang sama si tukang ramal itu ada di pikiran mama saya. Semuanya nggak enak. Jadi apa yang dipikirin mama saya itu ya, itu yang terjadi di hidup dia gitu loh. Dan itu waktu itu saya belum lahir baru. Nah saya juga ikut ngeramal. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti sama sekali maksudnya untuk apa gitu. Saya sih iya aja gitu. Padahal saya waktu kecil saya sekolah minggu, tapi saya tetap ikut karena mama saya juga nggak bisa jalanin keyakinannya sendiri karena dilarang papi saya. Nah jadi akhirnya saya menikah dengan sama beda keyakinan. Jadi saya tuh sama seperti mama sama papi saya, beda keyakinan. Nah di dalam perjalanan perkawinan kami ya, itu banyak hal-hal yang gak enak. Saya waktu itu masih tinggal di salah satu tempat di Tangerang juga ya, saya nggak usah sebut namanya. Dan saya tuh bergaul dengan teman-teman yang bukan anak-anak Tuhan ya. Mereka bukan ngajarin yang baik. Cari aja ke dukun, cari aja kok, tanya orang pinter, tanya, pasti lo tahu deh jawaban dia pasti apa, tahu. Waktu itu ada sedikit badai ya di rumah tangga saya karena masalah keyakinan ini. Saya boleh dibilang saya pikul salib setiap hari karena waktu itu kakak saya datang dari Amerika, dia bawa Alkitab. Nah selama perkawinan itu saya nggak pernah ke gereja. Saya tuh rindu banget. Setiap ada Natal saya cuma nangis gitu, Tuhan kok gini ya hidup saya, kok hampa gitu loh, hampa sama sekali. Nanti kalau saya dipanggil tiba-tiba pulang gimana ya Tuhan? Terus saya takut banget gitu loh. Nah akhirnya ya itu yang disaranin orang pintar itu nggak ada yang bagus ya menurut saya. Nah itu sama tuh. Jadi saya takut, setiap hari saya takut terus. Sampai akhirnya saya tuh diajak teman saya juga nih, yuk kita pergi ke ini, yuk ada 3 sumur, saya suruh mandi. Jam 1 malam saya suruh mandi. Iya. Saya waktu itu saya nggak ngerti, saya ikut aja. Saya pikir ini bisa membereskan gitu ya. Ngeri. Jam 1 pagi suruh mandi dingin, terus pakai kembang 7 rupa kalau nggak salah. Beres nggak tuh masalahnya? Enggak sama sekali nggak beres. Enggak. Saya masih belum cari Tuhan. Tapi mungkin di situ saya bergumul ya. Sampai akhirnya saya waktu itu Katolik ya. Dan akhirnya kita namanya rekonsiliasi. Suami saya dan saya tuh rekonsiliasi. Karena kalau enggak saya nggak bisa terima komuni. Nah akhirnya kita rekonsiliasi. Suami saya tuh nggak mau sebenarnya. Jadi pastor bilang, coba Pak tangannya dipegangnya Alkitabnya. Nggak mau dia. Nggak mau, sama sekali nggak mau. Saya sedih banget gitu loh. Gimana ya Tuhan? Akhirnya dengan terpaksa tangannya pegang ke Alkitab, terpaksa itu loh. Dan akhirnya setelah selesai harusnya ada sesi segala macam, foto-foto sama pastor ya, kita bincang-bincang. Enggak tuh, nggak mau. Pulang dia langsung pulang, saya sendirian. Sampai sekarang rekonsiliasi kertas saya itu masih ada di gereja sana, saya nggak ambil. Sebenarnya sedih ya, tiap hari saya harus pikul salib. Nah sampai akhirnya kita juga, suami saya tuh putusin untuk punya usaha sendiri. Nah di awal usaha bagus ya, bagus banget, nanjak terus. Tapi di tengah ada gelombang lagi nih.
sepi. Kita nggak cari Tuhan, kita tetap belum cari Tuhan. Kita tetap tanya ke orang pintar. Buat saya itu sampai sekarang saya cuma bilang, aduh Tuhan, untung Engkau masih kasih saya 1 hari lagi waktu setiap hari. Nah setelah saya lahir baru, Bapak Ibu, saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan kita tuh Allah yang cemburu, nggak mungkin mau diduakan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sekarang nggak mau lihat ke belakang, saya mau lihat ke depan. Di sisa hidup saya ini, saya mau berkenan pada Tuhan. Saya mau mengakhiri pertandingan iman saya. Saya mau mencapai garis akhir kehidupan saya. Dan saya mau dapat mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Saya rebut anak-anak saya. Tadinya mereka Muslim, yaitu saya harus pikul salib. Akhirnya mereka mau dibaptis. Anak-anak kepahitan. Anak-anak bilang, "Ma, aku nggak mau maafin Papa." Karena dia udah nyakitin. Padahal dia masih SD loh, SMP. Itu kepahitan. Saya bilang nggak bisa. Sampai pendetanya bilang nggak bisa, Jessica, nggak bisa. Kalau kita dibaptis, kita hilangkan semua beban kepahitan kita gitu. Akhirnya dengan nggak terpaksa sih, dia terus nangis. Dia bilang, iya Pak, saya mau ampunin Papa saya. Amin. Ya, jadi buat saya ya, kedukun itu nggak berguna ya Bapak Ibu ya. Buang semua kayak gitu, hal-hal seperti itu. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Tangannya selalu terbuka kok untuk tolong kita, asal kita mau berseru pada Dia. Kita mau hidup berkenan pada Tuhan. Karena kita percaya nggak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Amin. Dan biarlah Bapak Ibu, kita boleh mengakhiri pertandingan iman kita boleh mencapai garis akhir kehidupan kita, dan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan sanggup menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.